Karena banyak yang bilang kalau kenapa mau kerja sama padahal dia udah dipecat sama bapaknya, dia udah di gini-giniin sama bapaknya. Nah, Mas izin saya jelaskan bahwa saya itu memulai atau mentransfer uang untuk DP bus itu sebelum dia dipecat atau bermasalah dengan keluarganya. Jadi misalnya nih hari itu malam itu saya bertemu bertiga nih, saya, RM dengan Pak Haji. Saya sampaikan niatan saya bahwa saya pengen beli bis kepada Pak Haji dan saya punya uang sekian dan Pak Haji mengiyakan. Berarti otomatis di hari itu hubungan antara mereka berdua itu baik-baik aja. Nggak mungkin dong saya bisa dipertemukan oleh Pak Haji kalau misalnya hubungan mereka nggak baik-baik aja. Bahkan saya sempat nginep di garasi HR kurang lebih 7 hari waktu itu. Nah, di tahun 2022 ya itu saya DP mobil bis ke dia. Cuman 2 hari setelahnya itu dia ngirimin nomor rekening, dia sampaikan ke saya bahwa jadi nggak mau DP, dia bilang gitu. Bapak nanyain, dia bilang gitu. Dan dia juga telepon ke saya, bla bla segala macam. Akhirnya saya transfer. Setelah saya transfer, nanti gue sampein ke bapak. Tapi dia tidak pernah lagi informasiin kayak apapun lagi. Setelah itu saya kejar-kejar, saya cari-cari, saya pepet-pepet buat nyari lokasi dia. Akhirnya saya datangin ke rumahnya. Ternyata dia dalam keadaan katanya lagi bermasalah sama bapaknya, dipecat dan lain sebagainya. Itu setelah beberapa bulan saya udah tidak bisa menghubungi kayak gitu. Jadi kalau misalnya dipikir saya bekerja sama setelah bapaknya memviralkan, itu salah banget. Saya itu mencoba kerja sama dengan dia atau membeli bus waktu itu HR gitu. Itu di tahun 2022 sebelum dia dipecat dari bapaknya, kalau nggak salah bulan Juni atau bulan Juli gitu. Tidak sama sekali saya melakukan itu tanpa riset terlebih dahulu. Saya riset kok gitu. Dan pas setelah dia dikeluarkan dan lain sebagainya, dia nangis-nangis di rumah saya dan minta keringanan waktu. Saya kasih keringanan waktu dan dia minta dicarikan solusi. Saya carikan solusi, saya bantu cariin endorse dan lain sebagainya. Cuman emang kalau emang menurut saya pribadi, kalau emang tabiatnya jahat atau niatnya jahat, ya endingnya pasti jahat gitu, walaupun saya udah melakukannya dengan baik. Nah, kalau yang dengan investor dan dengan saya itu pasti jawabannya sama. Seperti ini, darah lebih kental daripada air, dan matahari nggak selamanya terbenam, dia pasti akan tetap ada waktunya untuk terbit gitu. Seolah-olah dia menyatakan bahwa apa yang terjadi antara dia sama bapaknya itu karena pengaruh dari Ibu Tiri dan karena pengaruh dari orang-orang suruhannya atau orang-orang bawahannya Pak Haji begitu. Akhirnya kita iba dan kasihan, dia juga tunjukin chat-chat ayahnya ke istrinya dan lain sebagainya, dia lakukan itu. Terus ya karena kita kasihan dan lain sebagainya, ya udah disupport aja. Gimana kalau misalnya kita bangun PO aja, seperti itu awal muasalnya. Nah, ketika dia udah dikasih kepercayaan sama Allah, itu udah case close kan. Setelah dia dikasih kepercayaan sama Allah untuk dikasih kepercayaan lewat tangan investor-investor, kenapa dia malah mark up harga yang terlalu berlebih? Terus juga yang lebih parahnya lagi, kepemilikan satu bus itu ada 2 orang. Jadi kayak satu diambil uangnya buat investasi, seolah-olah ini adalah milik dia dengan mungkin surat perjanjian dan lain sebagainya yang saya tidak tahu. Nah, kemudian mobil ini entah dijual atau digede sama pihak lain. Jadi satu kepemilikan bus itu ada yang pemiliknya ada 2 orang gitu. Dan karena yang awal pertama dia itu beli mobil yang busuk-busuk, otomatis kita tidak bisa beroperasional dengan baik. Karena apa? Fokusnya atau concernnya terhadap perbaikan mobil gitu. Dan banyak perkara-perkara lainnya yang ya seolah-olah alam tidak mendukung aja, karena emang niat awalnya mungkin udah buruk. Terus juga sifat duniawi, sifat cintanya terhadap duniawi yang gak bisa dia hilangkan, jadi membuat keadaan semakin runyam. Jadi jangan kalian itu menyalahkan orang-orang yang percaya, orang-orang yang invest. Salahkan kepada si pelakunya, kenapa melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Even dihukum misalnya ada aturannya perdata or pidana ini dan itu, saya rasa kita sebagai orang awam yang terhadap hukum kayak gitu-gitu tinggal komentar sih mana yang salah dan mana yang benar
Kira-kira yang invest yang salah atau yang nipu yang salah? Keuangan semua dipegang Ibu Risa. Bang, maaf, tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap jabatannya. Menurut saya seorang driver itu tidak sepatutnya mengomentari hal-hal yang tidak seharusnya dikomentarin. Dan menurut saya abang juga udah terlalu banyak berkomentar yang bukan ranahnya. Jadi janganlah ngomong begitu, kecuali kalau emang itu keluar dari mulut Mas Rian sendiri dan bicara secara langsung ke saya bahwa Riz, semua keuangan kan dipegang sama lo, jadi kekurangan dan kelebihan MTI harusnya lo yang nanggung. Kalau emang itu yang diminta sama Mas Rian, saya siap membuka data semua transaksi yang saya lakukan selama saya bekerja sama dengan beliau, dari sebelum bahkan setelah saya keluar dari MTI atau bahkan sebelum berdirinya MTI. Saya siap membuka data-data tersebut. Saya pernah, dan saya masih scroll chat-chat saya sama Mas Rian, gak pernah saya hapusin. Saya pernah lihat dan pernah juga berbicara sama Mas Rian bahwa kalau bisa saya itu jangan dibawa-bawa, jangan dibikin tenar, jangan dibikin masuk YouTube dan lain sebagainya. Tapi kan beliau sendiri yang minta, beliau sendiri yang mau, dan saya juga tidak memanfaatkan ketenaran itu kok, sama sekali enggak. Dibohongi dalam hal apa? Berkali-kali keluar kata dibohongi dalam hal apa? Mas, apa yakin pembahasan dibohongi masalah apa pengen dibahas? Yakin, kalau emang pengen dibahas, siap. Saya kan masih nunggu itikat baik dari Rian. Kalau misalnya itikat baik dari Rian belum ada, dan emang udah sewajarnya dan seharusnya saya mengatakan apa alasan saya marah dan apa alasan saya kecewa, emang boleh, emang yakin. Nanti juga ada kok waktunya kalau misalnya emang harus. Terus, Mas Rian nggak tahu keuangan karena yang nerima setiap hari. Di situ kan berkali-kali juga dibilang Mas Rian tuh nggak tahu keuangan. Mas Rian itu nerima laporan dari grup. Ada grup manajemen, di situ disebutkan berapa penumpang, di situ disebutkan berapa pemasukan, sisanya dari potongan baru dikirimkan ke rekening PT. Ada beberapa ke rekening saya sebelum rekening PT aktif, dan itu semua ada data dan ada pengeluarannya. Jadi jangan sembarangan bicara. Sebenarnya saya tidak harus menjelaskan kepada Anda, tapi karena Anda melemparkan narasi seperti itu, jadi sedikit saya spill. Dan di situ juga kan ada tim Anda di dalam, ada Mas Prima di dalam. Monggo dicek, monggo diperiksa, gitu kan? Gak apa-apa. Terus, apa lagi? Ya memang terkesan seperti apa ya, itikat baik saya terhadap Bang Andi bahkan masih saya lakukan ketika Bang Andi ada di Medan. Saya masih memulangkan Bang Andi dengan uang saya pribadi untuk memulangkan Mas Andi. Itu sebenarnya DP bus Parwis, tapi karena Parwisnya tidak jalan, MTI-nya juga tidak ada, jadi otomatis saya yang ganti. Jadi secara tidak langsung itu adalah uang pribadi saya, dan itu itikat baik saya terhadap Bang Andi, dan itu rasa tanggung jawab saya terhadap Bang Andi, walaupun Bang Andi udah berani marah-marahin saya di situ, tapi nggak apa-apa. Si paling militan kan, yang paling pertama berjuang. Gak tahu kan waktu lagi berjuang di Tasik? Gak tahu juga kan waktu lagi berjuang sebelum itu? Gak tahu. Tapi so tahu. It's okay lah, gak apa-apa. Terus, Parwis malah trouble. Oh, dia tadi bilang bahwa uangnya tuh kemana, sedangkan 06 tuh yang paling sehat, jarang trouble dan lain sebagainya. Mas, bis kita ada 8, satu unit disewakan, ada 7, ya kan? Yang saya pakai bis pada saat itu, Parwisan, itu ada berapa? Kurang lebih 5. Dari 5 bis, yang jalan 1, itu pun ditarik sama leasing, ya kan? Pas lagi di Jogja. Jadi, jangan membuat narasi bahwa itu tuh uangnya kemana seolah-olah gitu. Sedangkan coba deh dibayangin, kalau misalnya saya udah nerima trip 5, tapi trip yang 5 yang jalan cuma 1. Ini ketika trip ini 4 ini trouble, ini kan uang jalannya udah saya kasih, ya kan? Minimal 1 barcode BBM sama premi, ya kan? Terus kalau misalnya ini trouble, saya tanya apakah BBM-nya bisa balik? Apakah preminya bisa balik? Enggak toh. Tapi saya harus memberangkatkan penumpang dari titik jemput pertama atau titik trouble ke tujuan sesungguhnya. Saya juga ada grup Parwis bersama dengan Mas Rian, Mas Marquez, dan Sahrul. Di situ jelas semua tertera bagaimana perjuangan kita. Jadi Anda jangan sok tahu begitu. Apalagi, nah lanjut ya tadi ya, dari 5 unit yang saya berangkatin, ya kan, itu ada 1 yang nyampe ke Jogja, ya kan. Aman tuh 2 hari, ini udah rugi nih 4, ya kan, itu rugi 4. Kamu pikir 1 trip kamu yang berhasil ini bisa menutupi kekurangan yang 4? Tidak.
Terus di hari ketiga mobil kamu ditarik leasing. Saya harus memulangkan orang dari Jogja ke Jakarta. Dan saya ada transaksinya semua. Saya pakai mobil Navitrans, saya pakai mobil Edit Transport, saya pakai mobil beberapa lagi. Itu ada bukti transaksinya semua. Jadi jangan sembarangan melemparkan narasi yang tidak. Ini menitannya juga sedikit banget lagi. Banyak banget yang mau dibahas. Terus tadi sebentar aku ranking lanjut. Kronologi bubar akap gara-gara Parwis 10%. Walaupun katanya 10%, tapi itu di highlight seolah-olah itu benar adalah alasannya. Tapi 90% itu tidak disebutkan dan tidak di highlight. Mas Andi, salah satu persentasenya itu adalah BBM kamu yang boros. Terus juga ada spare part yang sangat amat tidak masuk akal. Itu banyak yang terjadi. Masa perlu disebutkan satu-satu? Jangan cuma Paris doang yang diarah, sedangkan Paris sudah banyak membantu termasuk. Jadi kalau misalnya dibilang bubar atau bermasalah saat ini itu karena Parwis, itu salah banget ya. Karena setahu saya Parwis justru malah membantu tapi tidak disupport dengan baik oleh tim-tim yang ada di dalam begitu. Dan banyak lagi permasalahannya, termasuk kebijakan ngasih makan, terus juga adanya permasalahan antara Mas Rian dengan agen besar yang nge-supply banyak penumpang, sampai yang stiker kita dikletek itu kan menutupi dan mengurangi banyak sekali jumlah penumpang. Terus juga konsistensinya juga nggak ada, dan itu bukan karena Parwis tapi karena apa? Karena trouble. Kenapa? Karena bis kitanya tidak siap, bis kitanya bis tua, bis kitanya dibeli tidak sesuai dengan harapan gitu loh. Jadi tolonglah jangan menyalahkan orang lain juga gitu, padahal orang lain tersebut udah sangat amat membantu menyelamatkan. Walaupun tidak terlihat, it's okay, gak apa-apa. Cuman janganlah sampai kayak gitu menggiring opini ke arah sana gitu. Bener juga tuh tadi kata salah satu penontonnya, biarin aja masalahnya antara Mbak Risa sama Mas Rian, karena emang dua orang itu kan yang bermasalah dan tahu. Anda jangan ikut campur, atau emang dengar-dengar tadi sebelum saya ketiduran udah ada yang info ke saya kalau mau live klarifikasi gitu. Dan mudah-mudahan ya, saya harap kepulangannya Mas Rian ke Kudus bisa memberikan solusi yang banyak terhadap kami yang merasa dirugikan. Sekian penjelasan dari saya. Nanti kalau ada penjelasan lain yang kira-kira bisa saya jawab satu-satu.